Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertanyaan saya adalah saat sekarang ini kita banyak diisukan dengan Islam Nusantara, di mana diisukan bahwa kita banyak mengikuti ada istiadat orang Arab seperti jenggot, gamis. Nah, mereka menyarankan bahwa ikutinlah adat istiadat Indonesia. Dan mereka mengatakan bahwa Indonesia ini bukan orang Arab. Ya. Setahu saya bahwa semua nabi itu dari Arab. Bahwa Indonesia itu adalah keturunan Arab dari dulu-dulunya. Dan saya pernah baca satu buku bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Nuh yang mempunyai 3 anak. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapan ini, Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Sebenarnya bahasa mereka itu bahasanya baik, Pak. Menjaga kearifan lokal, bukan Pak Arif ya, menjaga kearifan lokal. Kalau kita kembalikan menjaga kearifan lokal, kita tarik pada zaman Rasulullah itu apa sih? Menjaga adat istiadat, taklid buta mereka kepada para pembesar. Itu sebenarnya sama, cuma bahasanya dibuat versi kekinian, menjaga kearifan lokal. Bukankah dulu orang-orang musyrik ketika menolak Nabi juga karena Nabi itu merusak adat istiadatnya orang-orang Arab? Makanya mereka itu kalau menolak dakwahnya Rasul selalu dengan kata-kata sakral. Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang? Itu kalimat sakral itu. Itu pula yang menjadikan akhirnya Abu Thalib gagal masuk Islam, itu juga kalimat itu. Dan Allah abadikan itu di dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau kamu katakan kepada mereka untuk mengikuti Allah, mereka akan katakan, kami akan mengikuti apa yang Allah turunkan. Untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan berkata, kami akan menuruti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi itu sebenarnya sejarah yang berulang. Untuk kemudian mendiskreditkan kembali apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan ini untuk orang Arab Islam ini. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan sunnah ini hanya untuk orang-orang Quraisy musyrikun, untuk orang-orang Quraisy saja Arab. Tidak. Nabi diutus menjadi rahmatan lil alamin. Ayat itu kan yang sering mereka katakan. Kenapa mereka lupa dengan ayat itu sendiri? Mereka mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan itu yang mereka sering sampaikan. Islam itu rahmat bagi seluruh alam, berarti rahmat bagi orang Indonesia pula. Adapun kemudian masalah jenggot, kalau dikatakan bahwasanya itu adalah merupakan kebiasaan orang Arab, lalu kenapa seluruh para ulama mereka menyepakati bahwasanya itu termasuk sunnah? Tidak ada itu ulama dari 4 madhab saja, yang nggak usah panjang-panjang lah. Tidak ada itu yang mengatakan bahwasanya jenggot itu budaya Arab. Bukankah mereka yang lebih tahu daripada kita? Bukankah mereka juga bermadhab kepada Imam Syafi'i? Katanya. Sebenarnya itu yang kemudian kita harus kembalikan dulu. Bahwasanya ada orang-orang yang pingin sekali untuk kemudian merubuhkan kembali kemurnian Islam. Dan itu dilakukan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Ini salah satunya melemparkan isu kita ini Islam yang hidup di Indonesia, berarti Islamnya harus sesuai dengan Indonesia. Loh, sejak kapan Allah itu diatur Islamnya? Lillahi mulkus samawati wal ardi, segala yang ada di bumi dan di langit itu miliknya Allah. Jadi kan dibedakan sekarang, kamu itu bukan orang Indonesia yang Islam, tapi orang Islam yang di Indonesia. Itu beda. Kenapa? Kalau kamu orang Islam yang di Indonesia berarti menyesuaikan Indonesia. Loh, sejak kapan kita itu menguasai Indonesia? Bukankah yang menguasai Indonesia itu Allah? Dan orang yang semacam itu akhirnya nanti bingung. Nanti kalau dia mau buka, jangan pakai kurma. Kurma itu tradisi Arab, suruh pakai jengkol. Nanti kalau dia mati jangan pakai kain kafan, suruh pakai batik. Mesti tidak mau dia. Jangan pakai adzan, pakai gending Jawa. Nah, gitu, nanti kan kemana-mana akhirnya. Adzan, adzan ini pakai bahasa Arab nih. Pakai gending Jawa. Kadang-kadang mereka itu anti sama Arab, tapi ternyata kalau kita lihat dirinya, itu juga menerima peradaban dari orang-orang kafir banyak. Tapi kenapa sentimen sama Arab? Mobilnya Jepang, handphonenya Korea. Tidak pernah itu mengatakan, ayo
Kita harus Nusantara ini, tidak pakai Samsung, ini Korea ini. Mobil kita Jepang, Honda. Ayo kita tinggalkan. Kenapa sensitif sama kemudian Arab tapi tidak sensitif sama Jepang, Honda, Eropa? Padahal sama-sama negara lain. Itu karena mereka itu bencinya sama Islam sebenarnya. Makanya kan tarik kan, orang kayak gitu tuh kalau mengatakan kita itu dijajah sama Arab, suruh bercermin Pak dia. Datangan cermin tuh lihat dirimu tuh. Bajumu dari apa itu? Jammu dari mana? Jamnya Swiss. Ya kan gitu. Berarti kemudian dia itu hanya sentimen sama Islam, bukan sentimen sama Arab. Sentimen sama Islam. Masalah Arab itu kemudian budayanya makan kapsa, nasinya biryani. Ya itu baru budaya. Kita tidak usah makan biryani setiap hari. Karena 1 kilonya 40.000. Seporsi enggak Pak. Oh ada ya condet ya. Yang saya tahu di Jazirah 120.000. Ya, kalau masalah kapsa, mandi, kemudian biryani makannya, udah usah diikutin. Kita boleh makan apa aja, boleh makan roti, boleh makan yang lain, boleh nasi kita sendiri, nasi rojo lele. Ya itu kalau itu masalah budaya, ndak apa-apa. Kemudian ndak usah diikuti. Budayanya orang Arab, bahwasanya maharnya mahal, jangan diikuti. Itu berarti bertentangan dengan sunnah. Orang Arab itu Pak, maharnya perempuan itu apa? Paling murah 100 ekor onta Pak. Kalau bapak mau nikahin orang Arab, bededeng nggak dapat itu. 100 ekor onta coba. Onta itu yang paling murah aja berapa? 10 juta. Kalikan aja 100, berarti berapa? 1 miliar. Bandingkan orang Indonesia, seperatan alat sholat. Enak bener orang Indonesia itu. Dan yang paling baik itu wanita yang sederhana maharnya. Makanya ketika saya di Suriah itu, orang Suriah kok sama, orang Arab sama itu, maharnya mahal. Terus saya ngomong, maharnya kita itu seperatan alat sholat. Dia tidak percaya. Seperatan alat sholat, iya. Ya sudah saya sekalian 4 aja. Makanya saya pernah ada yang tanya, ibu-ibu, Ustaz saya udah tidak kuat, saya pengen khuluk, saya udah kasih nasihat tapi udah nggak kuat. Pokoknya saya pengen khuluk, Ustaz udah tidak kuat. Ya sudah. Syaratnya apa saya khuluk Ustaz? Kembalikan ibu maharnya. Maharnya apa dulu? Seperatan alat sholat. Ya sudah kembalikan. Sudah rusak. Ya udah ibu belikan, kembalikan kepada suaminya. Karena syaratnya khuluk itu mengembalikan mahar. Kalau kemudian kayak gitu, tidak sesuai dengan kita, ya jangan diikuti. Karena itu bukan datang dari Islam, itu datang dari kebiasaan mereka yang salah. Ada orang Arab yang kasar atau tidak? Banyak. Tidak usah diikuti. Kasar-kasar kalau ngomong itu. Bentak-bentak. Ya memang bukan bentak-bentak, memang gitu kok Pak. Mereka itu terbiasa manggil suaminya dengan nama. Itu wajar. Tidak ada yang namanya Mas Umar, Kakanda. Tidak ada orang Arab. Namanya siapa? Khalid. Ya Khalid. Padahal itu suaminya. Itu biasa. Orang kita, nama kita dipanggil langsung sama istri kita tanpa memanggil Mas. Bapaknya anak-anak, berasap laki-lakinya. Saya ini suamimu. Yang bilang suaminya tetanggaku ya sopo. Ya. Itu kalau kayak kita ya boleh diikuti, boleh enggak. Dan orang Arab itu enggak ada mas-masan. Kayak misalkan Umar memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar. Abu Bakar memanggil siapa? Rasulullah. Ya kalau Rasulullah dia memanggil Rasulullah ya. Utsman memanggil Abu Bakar ya Abu Bakar. Apakah mereka tidak sopan? Enggak, urufnya gitu. Kalau uruf kita manggil Mas, enggak masalah kalau tidak bertentangan. Ada adat istiadat yang masih diterima di dalam Islam. Apa itu? Selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Memuliakan tamu. Itu kan kita kan terkenal sekali orang Melayu itu memuliakan tamu. Terutama orang Jawa. Walaupun kadang-kadang basi-basinya itu lebih kebangetan daripada ini. Ayo Ustadz makan. Istrinya di belakang itu nyobit. Udah tahu enggak masak. Udah tahu saya enggak masak pagi. Undang-undang itu karena orang itu kebiasaannya kayak gitu. Itu kalau sesuai dengan adat, sesuai dengan kitabullah amalkan. Orang-orang Melayu sukanya apa? Senyum. Ya sudah dileroskan sesuai dengan Islam. Senyum di pinggir jalan kalau kita ngeliat ada saudara kita Pak, senyum. Bukan pinggir jalan tapi ketemu orang. Ya kan? Sukanya apa? Sukanya orang Jawa itu gotong royong. Misal orang Melayu itu gotong royong bangun rumah bareng-bareng. Amalkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Enggak semuanya kok. Tapi yang enggak sesuai dengan Islam ya memang ditinggalkan. Nikah anak pertama dengan anak pertama. Oh berarti bawa ayam. Di perempatan jalan dilepaskan. Oh enggak ada hubungannya.
Coba Pak. Kan adat kayak gitu. Anak pertama kalau dapat anak pertama bawa ayam. Kemudian nanti di perempatan jalan pertama kali dilemparkan ayam. Ditanya, "Lo kenapa itu?" Untuk nolak balak supaya nanti tidak cerai. Lo apa hubungannya? Apa hubungannya ayam dengan ngatur rezeki, talak dan tidak talak? Ini ada hubungannya. Kalau tidak sesuai dengan Islam tinggalkan. Kenapa? Kita itu mencintai kitabullah dan sunnah daripada apapun. Parameternya kitabullah dan sunnah bukan adat. Karena kita tidak pernah ditanya tentang adat, tapi ditanya tentang kitabullah dan sunnah. Kan gitu. Pernah gak kita ditanya nanti di alam kubur, kamu itu sukunya suku apa sih? Tidak ada kan? Kita ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinun alladzi ursilta fika. Itu yang diantar oleh Allah kepada kita. Jadi pada dasarnya bagaimana kita menyadarkan kalangan Islam Nusantara itu? Ya dengan pelan-pelan, akhlak, ilmu yang sampaikan. Tapi saya juga kemudian tidak langsung ini. Tapi kita juga introspeksi Pak. Mungkin adanya resistensi besar-besaran sekarang itu. Kenapa? Banyak orang yang belajar kadang-kadang itu tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Orang yang belajar sunnah tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Resistensinya itu gede-gedean sekarang. Di mana-mana kan. Sekarang kita lihat banyak masjid yang kemudian diambil alih. Masjid mana diambil alih lagi. Kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Sampai akhirnya apa? Resistensinya semakin besar-besaran. Ya. Karena kemudian dakwah itu harus kita evaluasi. Jangan-jangan kita tidak berakhlak. Sering kan saya sampaikan berpuluh-puluh kali. Kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah. Karena siapapun yang dibenci karena akhlak, orang itu akan jauh dari apa yang kita bawa. Kita misalkan mengaku bahwasanya kita memegang tauhid dan sunnah, tapi tidak berakhlak. Orang itu akan benci sama tauhid dan sunnah. Disebabkan apa? Ngelihat orang yang membawa itu tidak punya akhlak. Itu yang menjadikan kita paham bahwasanya kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan resistensi ini besar-besaran karena kemudian mungkin kita tidak memiliki akhlak. Tapi kalau kita sudah memperlihatkan akhlak yang baik, kita sudah santun menjelaskan. Kalau masih dibenci ya itu berarti sudah di luar tanggung jawab kita. Kembalinya kepada hidayah.